Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Dwi Febrianti dari kelas Y4E dengan NPM 2020435000799. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan dan PGRI. Orientasi umum sejarah pendidikan dan PGRI. PGRI adalah suatu organisasi kemasyarakatan atau Persatuan Guru Republik Indonesia, didirikan pada tanggal 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta. PGRI adalah organisasi yaitu 1. Perjuangan mengembangkan amanat cita-cita proklamasi, menjamin, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan NKRI dengan membudayakan nilai luhur Pancasila. 2. Profesi organisasi dari suatu bidang pekerjaan atau mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. 3. Ketenaga kerjaan. PGRI merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan. Gerakan guru pada masa perjuangan kemerdekaan. Pada zaman penjajahan Belanda, 1. Sekolah desa atau rakyat Volkschool untuk masyarakat desa. 2. Sekolah dasar angka 2 untuk rakyat biasa di kota-kota. 3. SD berbahasa Belanda untuk anak-anak priai atau pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Sejarah lahirnya PGRI. PGRI diawali dengan nama PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda, pada tahun 1912. Berubah nama menjadi PGI, Persatuan Guru Indonesia, pada tahun 1932. Keanggotaannya adalah guru bantu, guru desa, kepala sekolah, pemilik sekolah. Pada masa pemerintahan Jepang, PGI dihapuskan. Setelah 100 hari kemerdekaan Republik Indonesia, 24-25 November diadakan 1945 Kongres Guru di Gedung Somaharsana, Surakarta. Hasilnya adalah yang dibentuknya PGRI. Tujuan PGRI sebagai berikut, yaitu 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajar sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. 4. PGRI memiliki haluan dan sifat perjuangan yang jelas. 1. Mempertahankan NKRI. 2. Meningkatkan Dikjana sesuai 3. Pancasila atau Undang-Undang 1945. 4. Non-partai politik. Sifat dan siasat perjuangan. 1. Koreksi dan konstruktif terhadap pemerintah, mempertahankan kebebasan sebagai serikat sekerja. 2. Bekerja sama dengan serikat pekerja lain. 3. Bekerja sama dengan badan-badan lain, partai politik, organisasi pendidikan. 4. Bergerak di tengah masyarakat. Sejarah perkembangan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Periodisasi, yaitu 1. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional, masa kejayaan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara, masuknya berbagai agama dan kedatangan bangsa-bangsa barat. 2. Periode kedua, masa pergerakan nasional, dibagi menjadi 5 bagian, yaitu masa proses keruntuhan kerajaan-kerajaan Nusantara. 2. Perlawanan senjata oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. 3. Kebangkitan kembali bahasa Indonesia dan perlawanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Penjajahan Jepang dan lahirnya Pancasila. 28 Oktober 1928 lahirnya Sumpah Pemuda. 3. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Kulminasi perjuangan kemerdekaan bangsa tercapai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan keesokannya 18 Agustus disahkan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 4. Periode keempat, yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan daya dorong yang kuat untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Metode kelestarian JSN 45. 1. Metode edukasi dan keteladanan pendekatan edukasi dengan cara melalui A. Keluarga.
Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya supaya tanggap dan peka terhadap keadaan dan perkembangan lingkungan, pertumbuhan anak-anaknya, penyebarluasan JSN 45. B. Sekolah, melalui jalur pendidikan formal atau sekolah yang terkait pada ruang, waktu, mata pelajaran, kurikulum, dan jenjang persekolahan. C. Masyarakat, lembaga-lembaga seperti Karang Taruna, Gerakan Pramuka, dan sebagainya merupakan wadah-wadah yang perlu dimanfaatkan untuk menyebarluaskan JSN 45. 2. Metode informasi dan komunikasi dan masyarakat. Sejarah perjuangan PGRI 3 atau Orde Baru. PGRI dijadikan tempat perebutan pengaruh antara PGRI atau Kongres Anti PKI PGRI NV, Pro PKI Pasca G301S atau PKI PGRI membentuk KAGI 22/1966. Tugas KAGI membersihkan dunia pendidikan dan unsur PKI atau Orla, yaitu A. PGRI NV, B. Serikat Pekerja Pendidikan, C. Persatuan Guru Teknik Indonesia. Menyatukan semua guru dalam satu wadah atau PGRI, memperjuangkan PGRI menjadi organisasi A. Unitaristi, B. Independen, C. Non-parpol. 1. Kongres 11 PGRI di Bandung 15-20 Maret 1967. 2. Kongres 12 PGRI di Bandung 1970. 3. Kongres 13 PGRI di Jakarta 1973. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sisdiknas. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Perjalanan PGRI pada era reformasi. Tantangan era reformasi. Sebagai orientasi pembelajaran, PGRI harus memiliki kecakapan untuk 1. Lebih siap berpartisipasi dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan. 2. Untuk lebih cakap agar belajar dari pesaing dan mitra kerja. 3. Belajar secara efektif dan dari kesalahan-kesalahan sendiri. 4. Mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menerapkan perubahan strategi. Jati diri PGRI adalah sebagai berikut. 1. PGRI sebagai organisasi profesi. 2. PGRI sebagai organisasi perjuangan. 3. PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan. Misi PGRI yaitu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu misi nasional, misi pendidikan nasional, misi pembangunan nasional, misi profesional, misi kesejahteraan. Strategi PGRI yaitu dibagi menjadi 4, yaitu 1. Intensifikasi silaturahmi secara vertikal, horizontal, dan diagonal, baik secara eksternal maupun internal. 2. Optimalisasi kemitraan secara berimbang dengan berbagai pihak terkait atas dasar saling menghormati secara sistematik, sinergi, dan simbolik. 3. Akulturasi program kerja yang lebih terpusat pada hak dan martabat anggota. 4. Transparansi manajemen organisasi dalam berbagai tingkat organisasi. Strategi PGRI dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui perjuangan melalui kekuatan internal dan kerjasama. 2. Dengan berbagai jalur melalui organisasi birokrasi politik. PGRI pada era otonomi daerah. Keorganisasian yang harus dicari solusinya dengan segera pada masa otonomi daerah. 1. Otonomi daerah sudah bergulir dan untuk itu adaptasi PGRI baik ditingkatkan pengurus besar maupun daerah harus cepat dilakukan. 2. Adaptasi organisasi dalam konteks otonomi daerah. PGRI di daerah harus memiliki kualitas keberdayaan, kemandirian, kreativitas, dan wawasan yang unggul dalam mewujudkan kinerjanya. 3. Program-program kerja yang harus terfokus pada amanat anggota dan sesuai dengan kondisi daerahnya. 4. Kualitas sumber daya manusia PGRI merupakan modal utama dalam mewujudkan kinerja organisasi pada era otonomi daerah. Jati diri PGRI, ciri-ciri PGRI dan lambang panji PGRI. Pengertian jati diri PGRI yaitu perwujudan dari sifat-sifat yang khas PGRI yang profesionalisasi yang didasarkan pada falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Sifat PGRI ada 3, yaitu unitaristik, independen, dan semangat. Ciri-ciri jati diri itu dibagi menjadi 9: nasionalisme, demokrasi, kemitraan, kekeluargaan, profesionalisme, unitarisme, kemandirian,
partai politik, jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Tujuan jati diri itu ada 5, yaitu 1. Tegaknya keberadaan PGRI, tumbuhnya rasa bangga ikut memiliki. 2. Pencapaian LDDKP, yaitu yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 3. Memiliki kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan masyarakat, ilmu, dan teknologi. 4. Terwujudnya pengamalan dan pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Macam-macam fungsi jati diri yaitu dibagi menjadi 5. 1. Sebagai pedoman gerak perjuangan bagi anggota organisasi. 2. Sebagai sarana memasyarakatkan eksistensi dan misi organisasi. 3. Sebagai sarana perjuangan dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan organisasi. 4. Sebagai pembangkit perjuangan PGRI, sebagai wahana penerapan rasa kebanggaan pada anggota warga PGRI. Misi jati diri yaitu misi jati diri adalah suatu wahana untuk menampilkan citra, sikap, semangat, dan karakter organisasi keguruan yang mampu melestarikan nilai-nilai perjuangan dan profesi keguruan. Lambang dan panji PGRI. Cakra atau lingkungan melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya menunaikan pengabdian yang terus-menerus. Lembaga-lembaga pendidikan PGRI yaitu PPLP, Dikdas, Dikmen, dan PT. PB PGRI membentuk YPLP PGRI sejak tanggal 1 Januari 1980. Tugas pokok YPLP PGRI adalah ada 3, yaitu 1. Melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan. 2. Lembaga pendidikan PGRI di seluruh Indonesia. Dan 3. Bertanggung jawab langsung pada PB PGRI. Tahap pelaksanaan tugas April 1981 dibagi menjadi 6, yaitu A. Jumlah TK, SD, SMTA PGRI sama dengan 1.530 buah. Jumlah guru 18.799 orang. Jumlah murid 221.063 orang. Jumlah perguruan tinggi PGRI 29 orang. Jumlah dosen 213 orang. Jumlah mahasiswa 1.729 orang. Tanggal 18 sampai 20 Mei 1981 diselenggarakannya Mukernas dan menghasilkan keputusan ada 3, yaitu 1. Penyeragaman nama yayasan menjadi YPLP PGRI. 2. Penetapan AD atau ART YPLP PGRI. 3. Penetapan PLP PGRI yang bersifat nasional. Keputusan Mukernas khusus YPLP PGRI 12 sampai 13 Juli 2002. Perubahan nama Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau YPLP PGRI menjadi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PLP PGRI. Jati diri Lembaga Pendidikan PGRI pada perguruan tinggi. Dasar pendidikan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, operasional GBHN, segala persyaratan perundang-undangan tentang pendidikan nasional. 2. Tujuan pendidikan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Fungsi pendidikan tinggi seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan PP 30 Tahun 1990. 4. Kurikulum. Kelompok mata kuliah khusus atau MKK yang meliputi pendidikan kepemudaan, pendidikan politik dengan beban minimal 4 SKS meliputi 6 SKS. 5. Strategi pendidikan meliputi strategi pendidikan atau makro dan proses belajar mengajar atau KBM. 6. Supervisi meliputi peningkatan status perguruan tinggi PGRI, peningkatan kualitas dan kuantitas staf, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. 7. Peserta didik. 8. Ketenagaan. 9. Tata tertib. Lambang panji YPL PGRI. Arti logo. Sayap kiri kanan masing-masing terdiri dari 5 helai bulu berwarna kuning, melambangkan cita-cita setinggi angkasa di bidang pendidikan dengan dasar Pancasila membawa tunas pemuda harapan bangsa ke masa cerah dan gemilang. Fungsi dan kegiatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI atau LKBH PGRI menyelenggarakan pemberian konsultasi dan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. 2. Mengadakan ceramah, diskusi, seminar, menerbitkan buku, brosur, dan kegiatan lain di bidang hukum, mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan badan-badan seprofesi serta instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Pendidikan profesi guru, pengertian
Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidikan untuk guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sebagai upaya peningkatan mutu guru. Diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, layanan, bimbingan, dan konseling, serta pengawasan pada suatu pendidikan formal kelanjutan. Pelaksanaan sertifikasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sertifikasi guru dalam jabatan, dua sertifikasi bagi guru prajabatan. Tujuan program PPG. Program PPG bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penelitian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, mampu melaksanakan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. 2. Penyelenggaraan program PPG. Program PPG diselenggarakan oleh PT yang memiliki lembaga pendidikan, tenaga pendidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Persyaratan bagi LPTK penyelenggaraan program PPG. 1. Memiliki program studi kependidikan S1 yang sama dengan program PPG yang akan diselenggarakan. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan program PPG. 3. Memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas institusional atau yang sejenisnya dengan berfungsi efektif. 4. Memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program pengalaman lapangan atau PPL. 5. Memiliki laporan evaluasi diri dan penjamin mutu berdasarkan fakta sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir. Kualifikasi akademik calon peserta didik PPG ada 5, yaitu S1 kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh. 2. S1 kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh dengan memenuhi matrikulasi. 3. Profesi yang akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi mata kuliah akademik pendidikan S1 atau Div non kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi akan ditempuh dengan menempuh matrikulasi. 5. S1 psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD dengan menempuh matrikulistik. Beban belajar program PPG dibagi ada 7. 1. SKS 18-20. 2. Untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD, MI, SDLB bagi S1 bagi lulusan PGSD. 3. SKS 36-40. 4. Untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD, MI, SDLB bagi S1 atau DF kepribadian selain S1 PGSD. 5. Untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK, RA, TKLB bentuk lain yang sederajat yang latar belakang lulusan S1 psikologi. 6. Untuk menjadi guru pada satuan 7. Pendidikan SMP, SPLMB atau bentuk lainnya yang sederajat dan satuan pendidikan SMA, MA, SMALB, SMK atau MAK baik lulusan S1 atau Div kependidikan lulusan S1 atau Div non kependidikan. Sistem pembelajaran program PPG. 1. Sistem pembelajaran pencakupan perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara insentif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut dinilai secara objektif dan transparan. 2. Perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menulis hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan hasil pelatihan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.